Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wa sabbihuhu bukratan wa asila. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul azim. Hadirin rahimakumullah, jamaah Masjid Baitus Salam Ketintang Madya, bapak-bapak dan ibu-ibu yang sangat saya muliakan, rahimana wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat kasih sayang kepada kita semua, sehingga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waktu yang disediakan oleh pengurus, oleh takmir 30 menit. Sekarang jam 05 kurang 10, berarti jam 05.20 menit kita usai. Kita sepakati dulu tentang waktu. Walaupun tentang tema zikir usai sholat ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu akan membutuhkan waktu paling pendek 2 jam. Jadi zikir, kajian zikir usai sholat ala zikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pertama akan dibahas tentang makna zikir. Yang kedua akan dibahas bagaimana zikir usai sholat, bagaimana tuntunan-tuntunan zikir yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam usai sholat, tentang kaifiah bagaimana zikir Nabi sendiri-sendiri atau bersama-sama, bagaimana zikir Nabi, apakah suara perlahan sir atau dengan suara jahar keras. Lalu bagaimana usai sholat ketika imam menjadi imam, apakah langsung membalikkan badannya menghadap ke jamaah atau seperti apa. Lalu usai sholat apakah boleh bersalaman atau tidak. Itu banyak kajian, kurang lebih ada 8 item kalau kita bahas satu persatu. Tetapi nanti kalau ada sisa waktu boleh ditanya. Dan fokus pada pagi hari ini, subuh ini, kita akan sedikit mengupas tentang bagaimana zikir Rasulullah usai sholat, apakah sir atau jahar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, yang akan kita bahas tentang zikir usai sholat ala zikir Rasulullah SAW adalah termasuk masalah khilaf di dalam pemahaman. Khilafiyah artinya ada perbedaan pendapat di kalangan ulama besar, baik dari Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Artinya apa? Zikir perlahan boleh, zikir sir boleh, zikir jahar boleh, zikir sendiri-sendiri boleh, zikir bersama-sama boleh. Itu kesimpulannya begitu. Masalah kemudian kita mau memilih yang mana, itu hak pribadi. Tetapi ketika kita mengkaji tentang bagaimana cara berzikir, maka kita membutuhkan kajian dalil secara komprehensif, dalil secara utuh menyeluruh, karena bukan hanya 1 atau 2 hadis menceritakan atau menjelaskan bagaimana zikir Rasulullah, belum lagi bagaimana pendapat para ulama tentang zikir tersebut. Dan kita pahami hadis-hadis Rasulullah yang sampai kepada para ulama itu tidak sama. Kenapa? Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali, mereka berada pada tempat atau wilayah negara yang berbeda.
yang secara kondisi mereka berjauhan. Lalu hadis yang datang kepada Imam Malik mungkin belum kepada imam yang lain. Hadis yang diterima oleh Imam Asy-Syafi'i mungkin belum diterima oleh imam yang lain, karena waktu jarak berbeda. Sehingga pemahaman dalil yang diterima oleh para ulama boleh jadi itulah yang menyebabkan beda pendapat. Yang kedua, situasi kondisi budaya yang ada pada masyarakat pada waktu itu, sehingga para ulama lentur dengan situasi dan kondisi. Bagaimana kondisi umat saat itu, mereka mampu berdakwah dengan situasi dan kondisi secara indah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, zikir itu artinya ingat. Zikir juga bermakna menyebut. Siapa yang diingat, siapa yang disebut, namanya zikir. Yang dimaksud zikrullah berarti kita menyebut nama Allah, berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang berzikir berarti berzikir itu dengan 3 cara. Yang pertama, zikir dengan lisan, menyebut dengan lisan, Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, dengan lisannya. Tapi zikir juga bermuara dari hati, dari hati. Maka hati fungsinya ketika kita mengucapkan dengan lisan kita Subhanallah, maka hati berarti menghadirkan Allah di dalam hatinya, menyebut nama Allah dalam hatinya. Maha suci Engkau ya Allah. Jiwanya berarti mengagungkan Allah yang maha besar, seraya merendahkan dirinya di hadapan Allah. Itu zikir. Maka orang yang berzikir ada sikap di dalam jiwanya. Boleh jadi dia berzikir, kan zikir itu dalam situasi dan kondisi. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Zikir itu bisa jadi qiyaman, ketika sibuk aktivitas, sambil berjalan, sambil bekerja, tetap ingat Allah hatinya, tetap zikir lisannya, mampu mengucapkan kalimat Allah. Kalaupun lisannya sibuk dengan yang lain, hatinya tidak lupa ingat kepada Allah. Itu qiyaman, sambil aktivitas. Wa qu'udan, seperti bapak-bapak sambil duduk. Wa ala junubihim, sambil mereka rebahan di tempat tidurnya, menjelang tidurnya, bahkan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam situasi dan kondisi. Nah, berzikir kepada Allah. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, zikir di zaman Rasulullah itu bagaimana? Banyak hadis dalam riwayat Bukhari maupun Muslim, ya, tentang zikirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai salat. Yang terkenal di dalam riwayat Bukhari Muslim itu hadis yang bersumber dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu di mana di zaman Rasulullah itu justru zikir itu diperdengarkan. Inna rab'a sawti bizzikri hina yansarifun nas minal maktubati kana ala ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Ibnu Abbas kuntu a'lamu idan sarafu bidzalika idza sami'tuhu, rawahul Bukhari wa Muslim. Artinya sesungguhnya mengeraskan suara, meninggikan suara di dalam berzikir ketika selesai sholat fardu adalah sudah biasa dilakukan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Abbas berkata, aku mengetahui bahwa mereka telah selesai sholat karena mendengar suara berzikir mereka dengan keras. Jadi Ibnu Abbas itu dulu mungkin masih anak-anak, masih remaja, pas belum ke masjid barangkali Ibnu Abbas. Jadi Ibnu Abbas itu mendengar dari rumahnya atau dari kejauhan
apabila mendengar usai solat, mendengar kalimat-kalimat zikir dilantunkan. Itu dalam hadis yang lain bahwa para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam usai solat dengan mengeraskan suara bitakbir, dengan mengucapkan takbir. Rawahul Bukhari wa Muslim. Jadi Nabi usai solat dengan mengeraskan suaranya dengan bertakbir. Ini yang dikenal oleh kita kalau hari raya. Nah ini tidak ada perbedaan nih kalau ini nih. Jadi pada tanggal 1 Syawal atau malam tanggal 1 Syawal, kemudian nanti Zulhijjah tanggal 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, setiap usai salat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah. Lalu imam memimpin, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, diikuti oleh jamaahnya. Ini tidak ada perbedaan. Para ulama dan masyarakat Indonesia secara menyeluruh di masjid-masjid tidak ada perbedaan, mereka sepakat boleh tentang kebolehannya. Padahal itu dijaharkan, dikeraskan. Hadisnya sama tentang hadis usai sholat Nabi berzikir dengan suara keras. Itu yang takbiran. Nah, tentang hadis yang lain yaitu tentang berzikir usai sholat dengan takbir jelas tidak perbedaan. Berarti berzikir dengan kalimat yang lain selain takbiran itu pasti boleh. Hadisnya kita cari lagi yang lain. Ma min qaumin ijtama'u yazkuruna Allah la yuziduhum bidzalika la yuriduna bidzalika illa wajhahu ta'ala illa nadahum munadi minas samai anqumu maghfuran lakum. Rawahu At-Tabrani. Tidaklah suatu kaum berkumpul atau berzikir, mereka tidak mengharap kecuali ridho Allah. Jelas, setiap amalan kita ridho Allah. Sehingga jangan ada tuduhan, kalau zikir dikeraskan berarti itu riya, ingin didengar oleh orang. Nah, jadi setiap orang berzikir dan yang tahu tujuan maksud berzikir dirinya dengan Allah. Makanya ditegaskan, tidaklah mereka berzikir kecuali mengharap karunia dari Allah, mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala, mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Kecuali malaikat akan menyeru dari langit, berdirilah kalian dalam keadaan terampuni dosa-dosa kalian. Satu. Yang kedua, riwayat Bukhari Muslim, hadis ini termasuk hadis qudsi. Artinya firman Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak termuat di dalam Al-Qur'an. Di firman Allah tapi tidak dimuat di dalam Al-Qur'an, disebut hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'ahu inda zakaroni. Aku kuasa untuk berbuat seperti harapan hambaku terhadapku, dan aku senantiasa menjaga dan memberi taufik serta pertolongan kepadanya jika ia menyebut namaku. Fa in zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kata Allah, jika ia menyebut namaku dengan lirih, menyebut namaku di dalam hatinya, aku akan memberinya pahala dan rahmat dengan sembunyi-sembunyi, kata Allah. Zakartuhu fi nafsi, aku akan menyebut di dalam diriku, kata Allah.
Jadi kalau kita berzikir dalam hati kita sendiri, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar, astagfirullah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Di dalam diri kita boleh zikir sir perlahan, silahkan. Tetapi dalam hadis qudsi, siapa yang menyebut namaku di dalam dirinya sendiri, maka aku menyebut nama dia di dalam diriku. Artinya aku pun sembunyi-sembunyi. Siapa yang berzikir menyebut namaku dengan lirih, aku pun membalas zikirnya dengan lirih. Wa in zakaroni fi malain zakartuhu fi malain khairam minhu. Siapa yang menyebut namaku dengan cara berjamaah, siapa yang menyebut namaku dengan cara bersama, tidak dikatakan berjamaah kalau suaranya lirih, pasti suaranya dikeraskan. Kenapa sholat berjamaah? Karena dikeraskan. Apa? Takbir minimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah. Zuhur, asar, sholat sir, takbirnya tetap keras. Kenapa? Berjamaah bersama-sama lain dengan orang-orang yang banyak. Dan para ulama sepakat, malain itu tidak terwujud kecuali mereka dengan suara yang jahar. Majlis zikir ini terwujud, ada majlis karena ada yang ngomong jahar di depan ini, ngomong keras di depan ini. Itu malain. Siapa yang menyebut namaku fi malain, berjamaah dengan suara keras, kata Allah, zakartuhu fi malain khairam minhu, maka aku akan menyebutnya mereka itu, yaitu dengan keras pula di hadapan jamaah malaikat yang lebih besar. Ini tentang dalil zikir dengan suara jahar atau zikir dengan berjamaah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, tadi di awal kita sampaikan bahwa ini termasuk masalah khilafiyah, beda pendapat di kalangan ulama. Kesimpulannya di depan sudah. Yang mau sir monggo, yang mau jahar juga silahkan, yang mau sendiri-sendiri boleh, yang bersama-sama tidak dilarang. Itu intinya. Tapi kalau kita mempelajari banyak riwayat yang secara komprehensif, ada keutamaan orang zikir jahar, keutamaan zikir berjamaah, termasuk hadis Bukhari Muslim, hadis qudsi yang disampaikan tadi. Kalau kita zikirnya sendirian, kalau zikirnya sir, Allah menyebut nama kita juga sir. Allah menyebut nama kita sendirian atau sembunyi-sembunyi. Kalau kita berzikir kepada Allah secara berjamaah dengan suara yang keras, Allah pun akan berzikir menyebut-nyebut nama hamba Allah yang berzikir itu di hadapan para malaikat, diumumkan di depan mereka. Itu di antara keutamaannya. Dan zikir usai salat, di dalam hadis-hadis yang sahih dikatakan bahwa bagaimana mungkin sahabat bisa tahu Nabi berzikir. Karena banyak riwayat itu sahabat mendengar Nabi berzikir, sahabat menjelaskan Nabi berzikir usai sholat begini-begini. Tidak mungkin sahabat tahu kalau Nabi tidak membacanya dengan keras, sehingga sahabat bisa meriwayatkan apa saja zikir yang dilaksanakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Imam Syafi'i mengatakan zikir dijaharkan usai sholat itu boleh, itu bagus untuk mendidik umat supaya paham kalimat-kalimat yang diucapkan di dalam zikir. Walaupun Imam Syafi'i berpendapat jika semua sudah paham, sudah tahu semua, maka sebaiknya disirkan. Tapi keutamaan zikir berjamaah itu bisa melanggengkan ukhuwah Islamiyah, kebersamaan. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah itu tidak ada sahabat
sahabat itu yang meninggalkan lebih dulu majelis usai sholat sebelum Nabi bergerak dari tempat duduknya. Jadi sahabat Rasulullah itu kalau Nabi masih duduk usai sholat, sahabat masih duduk. Kalau Nabi berdiri terus pulang, sahabat baru pulang. Sampai dikatakan, siapa yang duduk usai sholat berzikir kepada Allah, maka mendapatkan doa dari malaikat Allah. Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu, Allahumma gfir lahu. Ya Allah, ampuni dia yang duduk ini, ampuni dia yang berzikir ini, ampuni dia ya Allah. Dan bahkan terutama kecuali kalau sahabat ada kepentingan, ya boleh saja. Ada kepentingan mendahului, ya silahkan. Cuma keutamaan duduk bersama imam usai sholat, itu ada bab keutamaan. Apalagi akan digabung dengan adanya majlis. Apalagi nanti ada, apakah zaman Rasulullah ada bersalaman? Ada. Di dalam riwayat Bukhari, dalam riwayat Bukhari dijelaskan, usai sholat subuh, usai berzikir di sholat subuh, para sahabat lalu mengambil tangan Rasulullah, lalu diciumnya, lalu kemudian telapaknya diusapkan di wajah mereka. Hadisnya Bukhari Muslim, riwayat Bukhari hadisnya. Jadi usai sholat subuh, sahabat itu pada berbondong-bondong menyalami Rasulullah dan dicium tangan Rasulullah, lalu telapaknya diusapkan di wajah mereka. Bahasanya tabaruk, meminta berkah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berkahnya ke Allah, tapi Allah akan menurunkan berkah kepada orang yang dicintainya. Kan begitu. Jadi jangan salah, minta berkah ke ulama kemudian nyembah ulama, maksudnya bukan. Tabaruk kepada Rasulullah karena Rasulullah dicintai oleh Allah, sehingga ketika kita menyentuh kekasihnya, insya Allah akan disentuhkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti itu. Kalau bahasa sekarang ada istilah aura. Jadi orang ini auranya bagus, sehingga memancarkan aura yang bagus kepada sekelilingnya. Itu disebut, barangkali disebut dengan barokah barangkali. Wallahu a'lam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu belum lagi kita mengkaji tentang zikir usai sholat itu seperti apa. Karena ada beda hadirin, zikir usai sholat setelah maghrib dan subuh itu berbeda. Jadi maghrib dengan subuh paket, berbeda dengan isya, zuhur, asar. Jadi dalam duduk usai sholat maghrib dan subuh itu terutama tidak bergerak kaki Nabi pada posisi masih duduk tasyahud akhir. Masih posisi duduk tasyahud akhir, Nabi menyelesaikan beberapa rangkaian zikir, yaitu minimal istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalimat asli usai sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Tapi bukan berarti tidak boleh dengan kalimat zikir yang panjang. Astagfirullahaladzim, astagfirullah alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa atubu ilaihi. Astagfirullahaladzim li wa li walidayya wa li ashabil huquqil wajibati alayya, dan seterusnya. Boleh saja memilih, silakan. Itu kecerdasan para ulama. Sebenarnya zikir itu singkat, pendek, kalau kita bisa nyambung ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Astagfirullahaladzim, kontak sungguh-sungguh, ya Allah, mohon ampun ya Allah atas semua dosa kami ya Allah, ampuni kami ya Allah. Astagfirullah, astagfirullah, nyambung, pendek, diampuni dosanya oleh Allah ta'ala. Orang sekarang itu susah nyambung. Kalau kependekan astagfirullah, astagfirullah, lagi melamun, gak sempat nyantol. Maka ulama itu cerdas. Hadis Nabi yang banyak tentang istighfar itu dikumpulkan. Mana yang kira-kira dibacanya bisa agak panjang. Barangkali di dalam untaian kalimat yang panjang itu ada yang nyantol, masuk hatinya ke Allah, minta ampun. Itu maksudnya. Sehingga dipanjangkan. Kalau pendek, astagfirullah, 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 dalam lamunan kalimatnya. Mulutnya mengucapkan astagfirullah, hatinya melamun. Maka para ulama cerdas, bagaimana ini untuk menyikapi kondisi umat yang hatinya resah gelisah, sudah dipanjangkan saja. Dan bahkan ada yang melagukan astagfirullahaladzim alladzi la
hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ada senandungnya. Barangkali dengan senandung itu bisa masuk merasuknya, bisa nyambung. Itu harapannya begitu. Masya Allah. Istighfar 3 kali. Kemudian apa? La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. 10 kali. Masih posisi duduk tasyahud akhir. Setelah itu Allahumma ajirni atau Allahumma ajirna minan nar 7 kali. Setelah itu Allahumma antas salam. Baru kaki imam itu boleh berpindah, boleh menghadap kepada jamaah, boleh memutar 90 derajat menghadap ke utara, boleh 90 derajat memutarnya ke kiri. Ini yang jarang terjadi. Ada, jadi memutar ke kiri. Jadi duduk tasyahud akhir, setelah selesai rangkaian tadi mutar ke kiri, menghadap ke sana, bersila. Atau memutar ke kanan. Memutar ke kanan, ini yang umum. Menghadap ke utara atau menghadap ke jamaah, boleh. Tapi rangkaiannya tadi. Jadi ada bab keutamaan di situ, tidak memindahkan kaki, merubah kaki. Dan makmum pun begitu. Usai salam itu dibiasakan begitu. Lalu bagaimana usai salam bersalaman? Itu masalah yang lain. Dan para ulama juga membolehkan. Siapa yang tadi masuk ke masjid belum sempat bersalaman karena keburu qomat, keburu sholat berjamaah, usai sholat assalamualaikum, assalamualaikum, astagfirullahaladzim, minimal istighfar dulu lah, astagfirullahaladzim, 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 lalu bersalaman, boleh. Dan orang yang disalami jangan kaku lalu terus diem saja nggak mau menerima salam. Tetap terimalah. Karena apa? Orang menebarkan kebaikan, terima kebaikan itu, berhusnudzon, berbaik sangka. Tidak perlu sedang zikir ganggu saja. Jangan, terimalah. Enggak terima, mengganggu kita, enggak ganggu lah. Ada orang dangdutan sampai tengah malam enggak merasa terganggu gitu. Masa orang zikir aja terganggu. Kalau mau fair aja mah, jadi bolehkan Allah. Ada beberapa ketentuan, tapi kalau sholat yang lain, zuhur, asar, isya, zuhur, asar, ya isya, itu istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus Allahumma antas salam. Itu sudah boleh bersila, boleh bergeser. Termasuk jamaah boleh ke kiri, ke kanan, ke belakang, boleh bergeser, boleh. Termasuk jalan melangkah, boleh. Nah, cuma tetap adab, tidak boleh kita bergeser di tempat duduknya menjadikan gangguan bagi jamaah yang lain. Kan sudah punya kaplingan nih, kalau pakai sejadah ada kaplingan toh. Nah, terus kita mundur ke belakang, di belakang ada kapling jamaah belakang. Hati-hati. Jadi kita boleh bergeser kalau tempat yang sebelahnya kosong. Itu adabnya begitu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kajian zikir dengan suara jahar atau sir sama-sama dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala berdasarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu tentang surat Al-A'raf ayat 205. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khufyah. Jadi sebutlah nama Allah di dalam dirimu dan jangan dengan mengeraskan suara, kan itu. Ini yang dipegang oleh jamaah, pemahaman bahwa zikir itu tidak perlu keras, harus sir. Jangan mengeraskan suara, betul. Nah, para ulama menanggapi ayat tersebut di dalam tafsir Al-Quran surat Al-A'raf 205 itu berkaitan dengan surat Al-A'raf 204. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi berkaitan dengan membaca Al-Qur'an. Para ulama mengatakan ayat ini turunnya di Mekah. Pada waktu itu situasi kondisi Mekah belum kondusif, sehingga kalau ada orang berzikir suaranya keras-keras didengar oleh orang musyrikin, nah ini bisa lepas kepala. Maka jangan keras-keras berzikirnya. Yang kedua, ayat tersebut berkenaan dengan Rasulullah. Jadi dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Yang ketiga, ayat tersebut berkenaan dengan bacaan Al-Quran.
dengan bacaan Al-Quran. Jadi pada waktu itu bahwa kalau ada bacaan Al-Quran dibacakan dengan suara keras, maka akan mendapatkan serangan dari orang-orang musyrikin. Nah, pada zaman sekarang para ulama mengatakan boleh. Nah, tentu suara keras beda dengan teriak. Suara keras dalam berzikir yang bapak-bapak lakukan itu masih dalam kewajaran. Azan itu keras. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu keras. Tapi bukan berteriak. Yang dilarang itu berteriak. Raf'as saut, suara yang tinggi, mengeraskan suara. Tapi yang dimaksud mengeraskan suara yang dilarang itu berteriak. Yaitu ketika ada sahabat berjalan bersama Rasulullah naik ke sebuah bukit gunung. Begitu nyampe di ketinggian, sahabat ini senang bisa nyampe di atas bukit. Lalu dia bertakbir dengan suara keras, Allahu Akbar. Itu kira-kira begitu. Nabi menegur, jangan seperti itu, rendahkan suaramu, sebab engkau tidak menyeru kepada yang jauh dan engkau tidak menyeru kepada yang tuli, tapi engkau menyeru kepada yang maha mendengar lagi hadir di sini. Engkau tidak menyeru kepada yang gaib, tapi engkau menyeru kepada yang maha dekat. Nah, teri itu takbir itu teriakan, berteriak. Berteriak itu emosi, bukan karena keikhlasan kepada Allah. Berteriak itu karena hawa nafsu, bukan karena Allah. Tapi kalau suara keras masih bisa untuk berzikir karena Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih bisa. Tapi kalau la ilaha illallah, itu nafsu. Nah, itu yang dilarang. Jamaah yang dimuliakan Allah, waktunya sudah habis, lebih 2 menit. Mungkin sebelum ditutup ada yang mau bertanya. Intinya, zikir jahar boleh, zikir sir boleh. Silahkan. Tetapi ada fase-fase tertentu membutuhkan zikir berjamaah, zikir jahar, termasuk usai sholat 5 waktu. Dan memang secara faktual dalil hadis Nabi, zaman Rasulullah zikirnya dijaharkan. Tidak mungkin sahabat tahu tentang bagaimana bacaan zikir Rasulullah kalau Rasulullah tidak mengeraskan zikirnya. Walaupun ada yang menilai zikir Nabi dikeraskan untuk mengajari sahabat, tapi kita juga belum menemukan hadis ketika sahabat sudah paham semua lalu Nabi mendiamkan atau mensirkan zikirnya. Tidak ada riwayat atau belum ketemu riwayat seperti itu. Jadi secara umum zaman Nabi zikirnya memang jahar dan bersama-sama ikut berzikir, dan sahabat tidak ada yang meninggalkan tempat duduknya sebelum Rasulullah selesai dari rangkaian sampai dengan doa. Doa, mengaminkan doa ada pada zaman sahabat sallallahu alaihi wasallam, dan kita dianjurkan untuk mengaminkan doa, bahkan doa bersama. Yang satu memimpin doa, yang lainnya mengaminkannya. Sebab kita tidak tahu dari mulut siapa doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dari orang yang memimpin atau dari orang yang mengaminkan dari sekian ini? Ada orang yang hatinya bersih, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, menyebabkan doa semuanya dikabulkan Allah. Bayangkan kalau saya yang berdoa, saya yang banyak dosa, saya yang jauh dari Allah, lama nggak dikabulkan Allah, maka saya butuh pertolongan kepada Allah melalui orang-orang soleh. Ayo doa bersama. Maka penting kadang-kadang mengundang orang ke rumah, doa bersama, makan bersama sambil doakan. Masya Allah, itu penting. Sebab kita tidak tahu doa itu dikabulkan oleh Allah dari mulut siapa. Demikian jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Lebih 5 menit, mohon maaf lahir dan batin. Mari kita tutup dengan doa majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana. Ya Allah, jadikan manfaat apa yang sudah kami dapat. Alimna ma yang pauna, ajarkan kami ya Allah sesuatu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, anugerahi kami petunjuk-Mu ya Allah, anugerahi kami kemaafanmu ya Allah, anugerahi kami kecukupan ya Allah. Allahumma rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta alaina wa ala walidaina wa an a'mala salihan tardah wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika
wa inna minal muslimin. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik dan hidayah-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau limpahkan kepada kami dan kepada kedua orang tua kami. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-hamba-Mu yang senantiasa cinta melakukan amal-amal soleh, amal soleh yang Kau ridhoi ya Allah. Ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami ya Allah, perbaikilah ya Allah generasi penerus kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang bertaubat kepadamu, jadikanlah kami golongan hamba-Mu yang kembali kepadamu dan Kau terima taubat kami ya Allah. Ya Rabb, jadikanlah kami sebagai seorang muslim yang taat, tunduk patuh, berserah diri, pasrah kepadamu, menjalani ketaatan kepadamu ya Allah. Berkahi kehidupan kami, berkahi keluarga kami, berkahi usaha kami, berkahi rezeki kami, berkahi kehidupan kami ya Allah. Anugerahi saat-saat terindah saat kami menghadap kepadamu dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Rabb kami, berikan kami kebahagiaan dan kemuliaan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah. Ya Allah, berikan kami kebaikan dan kemuliaan di akhirat. Wa qina adzabannar. Selamatkan kami dari api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.